Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Mei 2026. Nah, sebelum Mari menyampaikan bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu ya bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti, resonate-nya hanya bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaan ini vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, langsung saja. Ini dia. Ada energi dari Queen of Pentacles di sini. Berikut ada energi dari Knight of Cups reverse. Kemudian di situ ada energi dari The Star reverse. Kemudian ada energi dari kemudian ada di sana. Baik. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini ya. Sebenarnya kamu itu tuh ya kalau boleh jujur kamu cinta dia ya. Sebenarnya kamu ya sayang sama dia gitu. Ya. Nah, tapi ya kalau untuk mengekspresikan rasa cinta dan rasa sayangnya kamu, bisa aja terutama di rentang 14 hingga 21, kamu rasa itu bukanlah satu langkah yang baik gitu loh ya. Nah, jadi akhirnya kamu hanya memendam gitu loh. Kayaknya hanya kamu yang cukup tahu aja lah gitu ya, bahwa ada rasa yang sangat besar di dalam hatinya kamu kepada si dia gitu ya. Dan ya boleh gitu loh. Untuk di rentang 14 hingga 21 ini, kamu bisa aja tuh kayak nyuruh dia untuk beneran pergi dari kamu. Gitu ya. Nah, jadi dalam rangka kamunya itu tuh mau melepaskan diri dari dia, ya, menyuruh dia untuk pergi, menentukan hidupnya dia, ya kamu bisa itu tuh berubah ya secara sebenarnya sudah berubah jadi kamu kan secara pelan namun pasti, dimulai dari kapan hari gitu loh ya. Entah kamu sudah seperti ini kepada dia sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, gitu ya, atau mungkin seminggu ya, tergantung dari durasinya kalian lah. Makin lama kalian bersama, maka makin besar ya jumlah waktu yang sudah kamu pakai untuk kemudian menurunkan bagaimana kualitas dari treatmentnya kamu kepada si dia. Nah, seperti itu ya. Jadi ya bisa kamu itu tuh jadi kayaknya orang yang ya udah gimana gitu loh ya. Namun ya lagi-lagi menurut kamu ya begini tuh jauh lebih benar gitu ya. Mari lihat begini, nampaknya ini tuh hubungan kalian bubarnya ini tuh apa dia meninggalkan kamu ya. Dia juga meninggalkan kamu, dia pergi memilih pernikahan gitu ya, atau ada di antara kalian berdua, atau jangan-jangan kamu nih ya, atau jangan-jangan kamu yang sebenarnya sudah punya pasangan sah gitu ya. Jadi bisa aja dia juga maunya dia itu tuh ya udah kamu kembali aja ke pasangan sahnya kamu. Nah, itu juga bisa ya. Kalau kamu memang sudah punya pasangan sah. Namun ya itu tadi, kalau dianya itu tuh masih lajang, Mari lihat dalam waktu dekat ini tuh nampaknya dia married ini sama orang lain. Gitu ya. Kalau kamu masih lajang, terus dia juga lajang gitu ya. Nah, dalam waktu dekat ini nanti dia tuh melepaskan status lajangnya dia nih. Kalau Mari lihat. Gitu ya. Dia akan menikah ini sama cowok lain atau sama cewek lain. Nah, seperti itu. Jadi kamu tuh ya bisalah kamu ditinggal nikah sama dia di sana. Karena ini tuh bukan satu jumpa satu ini kalau Mari lihat hubungannya ya. Ini tuh bisa ini entah cinta segitiga atau cinta bersegi-segi. Gitu. Ya pokoknya kalau untuk komitmen dalam hubungan sama kamu agaknya berat itu dianya.
kalau untuk komitmen. Kalau hanya sebatas pacar-pacaran doang, ya oke, dia mau ya. Sebatas untuk ngelanjutin apa yang pernah kalian awali dulu gitu ya. Ya oke, katanya dia. Tapi ya itu juga enggak akan bisa lama-lama. Karena cepat atau lambat orang ini memang akan tinggalin kamu ini. Kalau mau lihat. Lagi-lagi kan enggak ada komitmen di situ. Itu loh. Di sana. Memang dia sempat ini cinta sama kamu. Sempat. Tapi kadarnya juga enggak banyak-banyak. Gitu lah. Ya. Dan untuk saat sekarang rasa cintanya dia itu tuh ya udah melempemnya ini. Mari lihat ya. Jadi kalaupun kamu nggak ninggalin dia itu cepat atau lambat dia akan ninggalin kamu. Gitu loh. Mau sekarang kalian itu tuh sebenarnya sudah berumah tangga statusnya, tapi bisa itu ya. Dia meninggalkan kamu ya karena dia merit lagi sama orang lain. Di sana loh. Jadi kayaknya chance-nya kamu, kesempatannya kamu punya hubungan lebih lama lagi dengan dia itu tuh kecil lah. Kecil. Situ ya. Jadi ya kalaupun kalian sempat menikah, udah pasti tuh dia akan menikah lagi tuh dengan orang lain. Gitu. Aduh kayak mana ya, pasti mari bilang pula tadi ya. Kok kayaknya jadi melampaui Tuhan gitu loh. Aduh, apa itu bahasa cocoknya ya? Biar jangan kayak kelihatan mari itu tuh menuhankan diri ya. Terutama di hadapan kamu, di hadapan kalian ya, di hadapan kamu. Jadi kayak ya potensinya lah, ya udah gitu aja ya bahasanya mari. Potensinya memang dia ninggalin kamu ya besar di sana. Itu loh. Jadi ini tuh bukanlah skema hubungan jangka panjang apalagi sampai menua bersama ya. Nampaknya mari bukan begitu nih. Kisah kamu sama si dia gitu loh. Berjumpa kemudian ya ada akhirnya untuk berpisah dan ya perpisahan itu tuh sudah dimulai dari sekarang sih gitu loh, udah dimulai sekarang dan akan berlanjut gitu loh, penegasan tentang perpisahan itu gitu ya, atau ya katakanlah masa-masa transisi dari yang tadinya bersama kemudian menjadi berpisah di situ. Dan ya kalaupun itu perpisahannya terjadi, Marlet mungkin kamu sebatas cukup sebatas kayak cukup merasa sedih aja, bukan kayak aduh gue galau gitu ya, aduh mampus gitu ya, oh sakitnya hatiku gitu ya, hancur hidupnya aku, nggak ada yang mudah-mudah kayak gitu, nggak ada dramatis percintaan seperti hidup itu tuh terasa mati ya, dunia itu tuh terasa runtuh gitu. Malah yang enggak ada, baik itu tuh kamu alami ataupun yang dia alami, nggak ada, ya udah. Nampaknya juga ya paham-paham lah gitu ya dengan prinsip tak ada yang tetap, satu-satunya yang tetap itu tuh adalah perubahan itu sendiri. Jadi ya secara alam bawah sadar setidaknya gitu ya, pemahaman yang demikian ya ada gitu loh. Jadi ya kalau berpisah pun hubungan ini, nampaknya mari nih bisa ya perpisahan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik sih kalau nampaknya mari. Gitu loh. Jadi ini tuh bukan akhir dari kisah percintaan atau akhir dari kisah rumah tangga. Misalnya kalau kalian udah berumah tangga, akan ada kisah-kisah bagus berikutnya, baik itu tuh bagi dia dan tentu saja bagi kamu. Di sana ya. Dan ya kalau kamu lagi-lagi kamu mau melanjutkan pun hubungan ini, nampaknya mari ya dia juga agaknya enggan di sana ya. Nah kalau kalian itu tuh masih pacaran, kalau kalian tuh pacaran ya, memang andaikan pun kamu sempat mau mempertimbangkan dia menjadi istrimu atau suamimu, mari rasa itu tuh pertimbangan yang nggak perlu ada ya. Itu oke, kalau pacaran kalian bisa mantep gitu ya. Tapi kalau dalam pernikahan, nampaknya mari mentalnya dia kepada kamu itu tuh enggak cukup tinggi. Gitu loh. Ya dia bisa-bisa kalau kamu berumah tangga sama dia, rumah tangga itu tuh akan mengkuras energinya kamu aja itu.
Itu tuh bisa menjadi tanda petik ya, musibah itu bagi kamu. Nah, iya, karena ya gitu tadi kata Mari, apapun jenis hubungan yang sudah kalian jalani ataupun yang kamu bayangkan dengan dia, tapi itu tuh jenis hubungan yang apa ya, yang akan memberikan banyak masalah itu nanti. Banyakkan mudorotnya tuh daripada apa itu kebalikan mudorot? Amalnya ya, amal. Gitu. Hanya mempersulit hidup lagi-lagi. Mari sampaikan. Tuh. Karena ya mentalnya dia pun kalau dengan kamu bisa itu tuh jadinya mental yang cetek gitu loh. Ya mungkin kalau dengan orang lain nampaknya ya memang kalau dengan orang lain dia bisa lebih bagus ya kualitasnya dia gitu loh. Tapi kalau dengan kamu, wah ya, ini tuh bikin problem untuk kamu tuh bikin problem. Gitu. Kalau secara energi agak kurang sinkron ini kalian dalam hubungan jangka panjang. Nggak sinkron. Kamu bisa itu tuh makan hati tuh kamu sama dia. Dia nggak puas sama kamu, kamu makan hati sama dia. Gitu. Jadi ya rentetan masalah demi masalah itu aja nanti tuh yang kalian hadapi. Dan ya pastilah secara intuitif kamu juga ngerti. Apalagi kamu ini kan Marilah ada ya kedewasaannya kamu gitu ya. Ya membaca tentang potensi-potensi masa depan. Ya kamu sebenarnya itu tuh bisa nih kalau Mari lihat ya. Dan kemudian secara intuitif juga ya, kemampuan intuisinya kamu itu cukup mumpuni nih. Ya secara kalian Scorpio, nggak heran lah. Itu ya. Kekuatan batinnya itu tuh agak lain nih. nggak kayak orang tanda petik ya, orang normal lainnya gitu ya. Nah makanya Mari lihat kamu ya ndak down juga. Mau dia tinggalin kamu merit kayak gitu ya. Mau dia meninggal, mau dia kayak tidak lagi bersama dengan kamu dan memilih untuk berpacaran dengan orang lain misalnya gitu kan. Ya Mari lihat itu bukan satu hal yang merusak bagi kamu gitu loh. Karena juga secara emosional lagi-lagi kamu tuh harus dewasa kalau secara emosional gitu ya. Jadi kamu udah bisa nih mengendalikan rasa-rasanya kamu gitu. Terkontrol kamu ya. Bagaimana itu tuh modelan perasaan yang ada datang dari dalam dirinya kamu gitu. Jadi ya itu kalau untuk potensi kamu down gitu kan karena tidak melanjutkan relationship dengan dia, nampaknya ya enggak kayak gitu sih. Kamu akan baik-baik saja. Itu aja poinnya. Kamu akan baik-baik saja. Dan ya rasa-rasanya sih kamu jauh lebih baik-baik saja itu nanti. Kalau kamunya itu tuh tanpa si dia. Nah gitu ya. Dia tuh gagal itu kalau untuk mau menyeimbangi kamu ya, mau berkolaborasi dengan baik sama kamu, gagalnya itu dia. Gitu. Kalau sama orang lain yang menjadi jodohnya dia ya, terutama jodoh pernikahannya dia, ya dia mampu gitu. Tapi kalau dengan kamu tidak itu. Tidak. Gitu. Ya. Kalau kamu melihat misalnya kita berandai-andai aja nih. Kalau kamu merit sama dia, itu tuh bisa jadi kayak hampir-hampir kamu akan merasakan bagaimana itu neraka jahanam gitu loh. Padahal kamu masih hidup di dunia ini. Gitu, ya. Tapi kalau kamu ngelihat dia sama orang lain merit, kamu tetap bisa ngeliat, oh iya ya, bagus ya rumah tangganya. Gitu tuh. Gitu. Ke sana. Dan ya kalau dari penglihatannya Mari, mendingan sendiri kamu daripada harus bersama dengan si dia, terutama di hal yang hubungan serius. Gitu ya. Katakanlah hubungan serius itu tuh pernikahan. Gitu. Mendingan kamu sendiri aja. Gitu loh. Nah, di sana ya kalau boleh kasih pandangan. Gitu. Dan ya kamu juga akan dikasih tahu ini sama dia, terutama rentang 14 hingga 21, kita enggak lagi ya. Gitu tuh dianya. Kita enggak lagi lanjutin hubungan ini ya. Di sana.
Jadi dia itu bisa tuh akan menutup diri dari kamu gitu ya. Dia ya akan kayak menutup diri dari interaksi sama kamu gitu ya. Jadi dia tuh kayak menghilangkan jejaknya dia gitu ya. Eh, Membuat dianya itu tuh lepaslah dari radar pantauannya kamu. Nah di sana ya. Nah, jadi ini memang untuk ceritanya berakhir hubungan seperti hubungan yang sempat kalian jalani. Itu tuh menjadi gambaran masa depannya di sana. Dan ya masa-masa ini tuh masa-masa menuju kepada perpisahan nyata itu loh. Itu. Dan yang tidak ada di sinilah, baik dari dia pun kayaknya tidak ada menyesal lah. Tidak ada menyesal, dan dia ya tahu banget lah untuk lepas dari kamu itu tuh memang harus dia lakukan di situ. Jadi tidak ada keraguan-raguan di sini kalau mari lihat ya. Ya kayak gimana dia mau ragu-ragu untuk beberapa yang memilih untuk married sama orang lain ini. Ya dia mantep banget lah married sama orang lain ya, sehingga dia tidak ada keraguan-raguan untuk lepasin kamu. Nah di situ ya, tidak bersama dengan kamu tuh juga dia pahami bahwa lah itu bagus di sana bagus. Nah jadi karena itu tadi ada skema asmara cinta segitiga atau cinta bersegi-segi dalam relationship ini ya, dan kemudian cinta bersegi-segi seperti ini tuh diakhiri, ya dia pun syukur gitu loh. Bersyukur banget dia di sana ya. Dan ya lagian pun kok mari lihat relationship kalian ini tuh tidak terlalu dalam ini ya. Tidak terlalu dalamnya nih. Jadi kayaknya satu sama lain itu tuh masih lebih sering itu tuh nunjukin topeng-topeng diri. Ya kamu belum benar-benar kenal dia, dan dia juga belum benar-benar kenal kamu nih. Ya karena kamu belum benar-benar membuka diri ke dia, dan dia juga bukan yang benar-benar membuka diri ke kamu. Nampaknya ini tuh kalian hanya semacam dua orang yang saling melintas, bertamu sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Nah, gitu, mari lihat. Ya, jadi bukan yang berjumpa, kemudian bersama hingga selama-lamanya. Bukan gitu. Ya, melintas, bertamu sebentar, melanjutkan perjalanan. Itu dia nih di sana. Dan ya keduanya sadar atau nggak sadar, ya menerima sih. Yang menerima ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak kalau kamu ngelihat dia dengan orang lain, maka kamu sudah bisa tuh cukup mampu menghandle perasaannya kamu sendiri. Jadi yo ndak cemburu gitu ya, ndak uring-uringan gitu loh. Ya kamu masih bisa tetap enak makan, nyaman tidur gitu ya. Masih bisa bekerja dengan produktif, ya apalah gitu ya. Untuk menggarap hidupnya kamu, ya kamu masih bisa dengan baik gitu loh di sana. Jadi itu dia poinnya ya, bahwa ya kesiapan dari si dia terutama dengan kamunya itu tuh ya ndak ada sih, ndak ada gitu loh. Dan kalau percaya takdir, memang garis takdirnya itu tuh ya kayak kata Mari tadi, ini tuh hanya saling mengunjungi sebentar dalam kehidupan pribadi masing-masing, kemudian ya melanjutkan masing-masing lagi nih cerita hidupnya gitu ya. Oke lah, baik. Dalam pembacaan kita kali ini, jadi ini tuh kayak percaya nggak percaya, ini adalah bentuk dari perpisahan baik-baik gitu. Jadi perpisahannya kalian ini nanti tidak diwarnai dengan adegan-adegan dramatis ya, lebih kepada peacefully gitu ya. Oke lah. Jadi dalam pembacaan kita kali ini ada energi dari Capricorn, Taurus, kemudian Virgo, ada Pisces di sini, hadir Scorpio, Cancer ada, kemudian energi dari Aquarius dan Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.